akan menjelaskan sedikit tentang materi yang sudah saya buat, yaitu tentang kekhalifahan masa Umar bin Khattab, di mana di video tersebut berjudul biografi atau kisah Umar bin Khattab dan bagaimana perkembangan Islam di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ya, langsung saja tonton videonya dan selamat menonton. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, penyebaran agama Islam terus dilanjutkan oleh khalifah setelahnya, sehingga Islam semakin berkembang cukup pesat. Khalifah yang satu ini merupakan khalifah yang awalnya pembenci Islam yang keras menjadi pejuang Islam yang tegas. Nah, sahabat-sahabatku semua, apakah ada yang sudah tahu siapakah beliau? Ya, dia adalah Umar bin Khattab. Jadi, bagaimana perkembangan Islam pada masa Umar bin Khattab? Berbagai sumber sejarah Islam menyebutkan bahwa Umar memiliki nama yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza dari Bani Adi. Ibunya bernama Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah dari Bani Maksum. Umar lahir di kota Mekah tahun 583 Masehi, yaitu tahun ke-13 setelah peristiwa Tahun Gajah. Sejak kecil, Umar telah dididik keras dan mandiri oleh ayahnya dengan diberi tanggung jawab untuk memelihara domba dan unta, sebagaimana masyarakat Quraisy pada umumnya. Didikan itulah yang membuat Umar menjadi pribadi yang keras, berani, dan disegani di kalangan masyarakat Quraisy, baik oleh lawan maupun kawan. Sebelum memeluk Islam, Umar bin Khattab merupakan salah satu tokoh kaum Quraisy yang membenci Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada puncak kebenciannya, Umar berencana membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat mencarinya, ia berpapasan dengan Nuaim bin Abdullah. Nuaim mengabarkan bahwa adiknya Fatimah binti Khattab dan suaminya Said bin Zaid telah memeluk Islam. Dengan mendengar kabar itu, sontak Umar pun marah, lalu pulang menuju ke rumah Fatimah. Sampainya di rumah Fatimah, Umar menjumpai Fatimah dan suaminya sedang membaca surat Toha ayat 1-8 yang dituntun oleh Khabbab bin Al-Al. Singkat cerita, Umar pun langsung menampar adiknya sampai bercucuran darah. Lalu ia meminta Al-Quran itu dan terkesima dengan keindahan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Khabbab. Setelah itu, Umar meminta untuk dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Fatimah memberitahu bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berada di rumah Arkam bin Abil Arkam di Bukit Sofa, rumah yang menjadi markas dakwah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, di hadapan Rasulullah SAW, Umar bin Khattab menyatakan diri memeluk Islam. Umar bin Khattab memeluk Islam pada tahun ke-6 kenabian atau 616 Masehi dalam usia 27 tahun. Nah, teman-temanku semua, perlu kita ketahui Islamnya Umar memberikan kekuatan tersendiri bagi umat Islam yang pada saat itu jumlahnya masih sedikit. Bahkan ialah yang paling berani dan lantang menyuarakan Islam di Mekah. Dan berkat keberaniannya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi gelar Al-Faruq, yang artinya dengan tegas membedakan yang benar dan yang salah. Ketika Abu Bakar sakit, ia berwasiat kepada Umar untuk menggantikan dirinya kelak sebagai khalifah. Setelah menunjuk Umar, Abu Bakar meminta penilaian dari sahabat besar mengenai Umar. Para sahabat itu diantaranya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Usaid bin Hudair al-Ansari, dan Said bin Zaid. Maka setelah Abu Bakar wafat, jabatan khalifah dilanjutkan Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan perluasan wilayah Islam ke wilayah-wilayah yang berada di kekuasaan Persia dan Romawi.
yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Perluasan wilayah itu ditempuh dengan cara damai maupun peperangan. Dengan strategi ini, akhirnya satu persatu wilayah kekuasaan Romawi dan Persia berhasil ditaklukkan. Umar bin Khattab juga mendirikan lembaga-lembaga pemerintahan yang diantaranya sebagai berikut. Umar bin Khattab juga membuat kebijakan lain, yaitu menetapkan dan memberlakukan undang-undang, kebijakan pembangunan infrastruktur, dan kebijakan menetapkan penanggalan Hijriah. Nah, jadi Islam pada masa Umar bin Khattab semakin berkembang pesat. Kebijakan-kebijakan Umar Al-Faruq dalam berbagai bidang turut mewarnai prestasinya yang gemilang di dunia Islam tentunya. Singkatnya, Umar bin Khattab merupakan khalifah yang mampu membesarkan Islam. Semoga kita bisa meneladani dan tentunya mengambil ilmunya.